Pada hierarki organisasi kehidupan, sel berada di tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan fungsi kehidupan. Sel adalah satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Setiap organisme tersusun atas satu dari dua jenis sel. Sel memiliki berbagai komponen yang disebut organel sel. Organel sel yang akan kita bahas pada kali ini yaitu nukleus dan ribosom. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juani Lisari. Nama saya Titiani. Kami dari kelompok 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Di sini kami akan membahas tentang inti sel atau nukleus dan ribosom. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi sel. Nah, pasti di antara teman-teman semua ada yang belum tahu kan apa itu inti sel dan ribosom. Nah, sebelumnya yuk simak video kami sampai selesai. Jangan di skip ya. Sel dikendalikan oleh suatu organel yaitu nukleus, di mana nukleus merupakan organel yang penting karena nukleus sebagai pengendali semua kegiatan sel. Tanpa adanya nukleus, maka kegiatan-kegiatan sel tidak dapat berlangsung. Selanjutnya, fungsi bagian struktur inti sel. Yang pertama, nukleus. Bagian dalam inti sel yang berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap. Nukleus berfungsi untuk membentuk rRNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Kedua, kromosom. Kromosom ini sebagai tempat penyimpanan materi genetik. Ini akan menunjukkan sifat dan kekhasan setiap individu menentukan jenis kelamin. 3. Nukleoplasma adalah cairan kental dan juga transparan yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Pada nukleoplasma ini pun terdapat kromatin, granula, nukleoprotein, dan juga senyawa kimia kompleks lainnya. Terakhir, membran inti adalah membran gada fosfolipid yang mampu menyelimuti seluruh inti sel. Selain itu, membran ini pun memiliki fungsi untuk pemisah antara inti sel dan juga sitoplasma sel. Selanjutnya, fungsi inti sel atau nukleus. Yang pertama, sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel, menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim, memproduksi ribosom. Ribosom adalah organel yang berukuran kecil dan padat yang terdapat di dalam sel. Ribosom berbentuk seperti butiran-butiran halus. Ribosom terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom ditemukan di dalam sitoplasma, retikulum endoplasma kasar, nukleus, mitokondria, dan kloroplas, dan juga ditemukan di organisme prokariotik dan eukariotik. Selanjutnya, struktur ribosom. Struktur utama ribosom terdiri dari subunit besar, subunit kecil, dan mRNA. Subunit besar berfungsi untuk membentuk ikatan peptida. Subunit kecil berfungsi membaca pesan yang diberikan mRNA untuk asam amino. mRNA berfungsi untuk membawa kode genetik dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom di dalam sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein atau tempat pembentukan polipeptida. Bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein.
Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing rules atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor.
Saat rilis faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait dengan inti sel dan ribosom. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.